Ini menariknya Keraton Sumenep itu sampai sekarang masih terawat dengan utuh ya. Menarik, karena ini wisata berbasis sejarah dan bisa dikaitkan dengan wisata berbasis budaya. Kita lihat gamelan keraton juga, dan juga yang paling keren pokok keraton. Ini produk ekonomi kreatif yang bisa kita kembangkan. Sumenep itu menjadi kabupaten pada tahun 1928. Itu yang menjadi Bupati Sumenep itu orang luar, ya, Belanda atau pemerintah kolonial mengangkat orang luar, dan itu tetap sampai di era reformasi ini Keraton Sumenep itu menjadi rumah dinas dari Bupati. Alhamdulillah, menurut saya sih tinggal ditingkatkan aja nanti tensi keraton sebagai daya tarik wisata. Bangunan ini sampai sekarang ini masih terawat dan terjaga. Dengan perawatan tersebut diambil alih oleh Pemkab Kabupaten Sumenep, dan sampai saat ini bangunan ini terjaga Undang-Undang Cagar Budaya. Bisa terawat dengan bagus karena Bupati bersemayam di situ. Keunikan yang lain ya karena arsiteknya itu dibangun dengan gabungan bermacam gaya, ya, ada gaya Maduranya, ada gaya Jawanya, ada dan gaya Chinese-nya juga ada. Jadi ini kombinasi. Jadi karena itu menunjukkan bahwa Raja Sumenep dan rakyat Sumenep pun bisa melakukan dialog kebudayaan, bisa menerima kebudayaan-kebudayaan yang dari luar ya. Jadi karena itu dengan cara ya bersinergi dengan kebudayaan dari luar itu ya, maka ada sesuatu yang istimewa pada Keraton Sumenep. Tangga pertama itu diyakini awet muda, dapat jodoh, dapat keturunan. Tangga kedua untuk karir jabatan. Ketiga, keimanan dan kesolehan. Jadi akhirnya kan sumber itu, sumber alam. Yang menciptakan memang seorang wali Allah. Keraton ini dibangun pada tahun 1762. Arsitekturnya dari Cina. Luasnya 8,5 hektar. Satu-satunya di Madura, di Jawa Timur. Hanya Sumenep yang ada keraton. Ada Labeng Misem, apa itu? Itu kan sudah dikenal. Kasihan apa kok ini namanya Labeng Misem. Jadi kalau ada tamu ke keraton, lewat pintu Labeng Misem itu selalu disambut dengan senyum dan ramah. Bukan pintunya yang misem, tapi yang jaga. Cuma namanya aja Labeng Misem. Itu karena ada keraton berdekatan. Mungkin kalau cuma museum sendiri, berdiri sendiri, tidak ada keraton, mungkin pengunjung itu kurang begitu menarik. Jadi yang menarik itu keratonnya. Karena keraton ini merupakan satu-satunya di Madura, bahkan di Jawa Timur yang ada keraton hanya Sumenep. Itulah yang bikin orang menarik. Jadi dalam museum ini, pertama ada kereta merupakan hadiah dari Raffles. Itu yang bikin orang juga melihatnya. Dan ada Al-Quran yang ditulis oleh Sultan Abdurrahman. Yang sangat paling unik sebenarnya itu dia keratonnya.
yang menarik wisatawan itu. Karena saya katakan kembali itu, satu-satunya di Madura di Jawa Timur hanya Sumeneb yang punya keraton. Model arsitekturnya itu gaya Tionghoa, karena itu juga yang menjadi arsitek itu seorang Tionghoa pada akhir abad ke-18 namanya Lau Piango. Jadi bisa disaksikanlah. Dan di Keraton Sumeneb juga gaya-gaya Cina, ukir-ukiran atau apa masih terlihat sampai sekarang. Jadi menurut saya ini menarik, dan pada kenyataannya beberapa peneliti, tamu-tamu peneliti yang datang ke Sumeneb itu juga sangat tertarik melihat artistik dari pembangunan arsitektur Keraton Sumeneb itu. Dan itu perlu dicontoh, perlu diteliti, perlu dihidupkan lagi ya, karena kebudayaan Madura itu banyak sisi-sisi yang positif seperti Bupak, Bebu, Guru, Rato ya, yang harus dihormati Bapak, Ibu, Guru, dan Raja. Jadi Bapak Ibu menjadi penting karena itu tidak mustahil tata krama dalam budaya Madura menjadi penting. Misalnya ada paparegen atau kejung Madura yang bunyinya cukok bulus macam bernah melebenteng kager poteh reng sebagus tata kramana mon epanting macam lepate. Jadi itu saya kira antara putra-putra raja hormat kepada orang tuanya, dan bukan hanya putra raja, anak-anak di desa-desa di Madura itu tetap hormat kepada orang tuanya. Bisa dilihat dengan puisi Madura atau paparegen Madura yang bunyinya ngakan topak dengan labuh ajak lopa ngonceng tatangke nyium tananga epak ben ebu egeres saro emas warga. Jadi kebudayaan seperti itu ya menjadi penting sangat sekarang. Masa karena kita modern anak tidak perlu hormat kepada orang tua? Bukannya begitu. Ketika anak sudah berani kepada orang tua, maka sulit anak ini mendapatkan sukses dan kehidupan yang sempurna. Saya kira itu jadi antara keraton dengan rakyat bisa menyatu di Sumeneb ini. Bukan hanya Sumeneb, ya Bali, di mana saja itu harus disadari lah, karena orang dilarang bepergian bukan karena tidak tertarik untuk datang. Jadi begitu nanti COVID ini sudah habis, kemudian perekonomian sudah lancar kembali, insya Allah akan banyak para turis yang berdatangan. Oh penting itu, apa saja bisa dibuat dokumenter itu. Itu yang kurang dilakukan oleh anak muda. Jadi saya senang masih ada anak muda seperti Anda yang masih suka untuk melakukan dokumentasi tentang Keraton Sumeneb dan beberapa nilai-nilai budaya yang masih hidup di Sumeneb ini. Saya
Saya Zawawi Imron, lahir di Batang-Batang pada tahun 1943. Sejak kecil saya suka budaya. Jadi soal budaya itu ya kehidupan saya sampai sekarang. Cara seperti anak-anak muda. Jadi saya belajar apa yang menjadi daya tarik mereka. Mereka suka digitalisasi, mereka suka games, mereka suka inovasi, mereka suka entrepreneurship, kewirausahaan. Jadi dengan berbicara dalam frekuensi yang sama, saya ingin menyentuh daya tarik mereka. Karena kalau kita old school, kita jadul, kita nggak akan nyambung sama mereka. Nah, setelah nyambung frekuensinya, baru saya berikan sentuhan-sentuhan bahwa ekonomi kreatif ini akan menggantikan ekonomi ekstraktif. Jadi kalian harus ikut bergandengan tangan karena mau jadi pemain atau menjadi penonton. Maunya jadi pemain. Kalau mau jadi pemain, haruslah mengambil peran, dan peran itu dimulai sekarang saat mereka masih muda. Mereka bisa mengembangkan wawasan mereka untuk membangkitkan ekonomi, khususnya di sisi pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang luar biasa, Sumeneb tembus 50 besar desa wisata terbaik, desa wisata Indonesia bangkit. Karena itu sejarah sangat diperlukan, karena nenek moyang kita itu adalah pejuang-pejuang, baik di bidang kebudayaan, di bidang pemerintahan, kemudian dalam menggalakkan pertanian, dalam menunjukkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Yang sebenarnya tidak menarik, kemudian menjadi menarik karena dibuat video yang baik, juga ada narasi, ada cerita-cerita yang bagus yang membuat orang menjadi tertarik. Jadi karena itu kalau Anda mau membuat video tentang ya Sumeneb, usahakanlah sisi-sisi yang positif, sisi-sisi yang artistik dari Keraton Sumeneb itu bisa ditampilkan sehingga orang menjadi senang, bahkan terkejut, bahkan merinding melihat. Nah, makanya saya sampaikan tadi, keraton juga dengan budaya tata keramanya, ya, tata keramanya, hormat kepada orang tua, hormat kepada bapak, ibu, guru, dan raja, pemerintah, itu menjadi penting. Jadi ada rasa menyatu dari rakyat dengan rajanya itu pada zaman dahulu, dan sekarang supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini merupakan Mandioso. Mandioso ini jalan penghubung keraton terhadap Pendopo Agung. Ini dulu bangunan ini adalah bangunan keratonnya, dan bangunan ini merupakan gaya perpaduan arsitektur Eropa, Cina, Jawa, dan Madura. Tahun 1762. Ini merupakan rumah penyepen yang dulu konon bangunan ini adalah keraton dalam di zaman kepemerintahannya Bindero Saud dan Raden Ayu Tumenggung Tirtonegoro. Bangunan ini diperkirakan dibangun 1750. Ini ada cermin besar, cuman sayangnya sudah pecah. Cermin ini dulu merupakan hadiah dari Raja Inggris, Ratu Inggris tepatnya, yang menyerahkan adalah Gubernur Raffles terhadap Sultan Abdurrahman. Cermin ini dulunya digunakan untuk para tamu raja yang mau menghadap raja, biasanya diperkenankan untuk bercermin. Tujuannya biar rapi, biar lebih pantas atau lebih pede menghadap raja. Baik, itu merupakan lemari yang dulu konon lemari tersebut dulu digunakan untuk menyimpan yang mau dimakan oleh raja ataupun para abdi dalam.
dan itu miniatur dari dekorasi pengantin, namanya kuade korong. Nikah biasanya itu dipingit, tidak boleh keluaran selama 40 hari, diramui dan diluluri dengan menggunakan model kuade seperti ini. Jadi bangunan ini merupakan perpaduan gaya Belanda dan Cina, arsitektur Belanda dan Cina, tapi lebih kuat bangunan dari Belanda. Baik, ini ada meriam peninggalan Belanda, diperkirakan abad 16, dan kursi yang digunakan untuk acara sunatan pada zaman putra raja. Ada koleksi sejadah yang terbuat dari kulit harimau dan baju raja dan permaisuri, ada juga sarungnya juga yang sering digunakan untuk beribadah zaman kerajaannya Bintaro. Ini merupakan bagian dari bangunan keraton yang konon dulu ruangan ini dulu digunakan sebagai ruang kerjanya patih atau sekretaris raja dulu. Di sekolah-sekolah atau di rumah-rumah itu perlu orang tua menunjukkan. Saya dulu ya ketika kecil itu guru-guru menunjukkan ya keraton, tempatnya raja zaman dahulu, oh, ini museum, ini apa. Jadi bawalah anak-anak ke sana sehingga dia tidak kehilangan jejak tentang sejarah masa lalu. Dan itu menjadi penting untuk menanamkan rasa cinta tempat kelahiran, kampung halaman Sumeneb, dan juga menimbulkan rasa bangga sebagai anak yang dilahirkan di Madura Timur atau di Sumeneb.